Saudara, dia memperoleh semua Kanaan. Kenapa, saudara? Karena hanya memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Ya, shalom. Saudara kekasih, jumpa lagi dengan saya Pendeta Melkisedek Tanap dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, hukum Taurat. Sesungguhnya yang baru sudah datang, kasih karunia Yesus. Dan kita akan melanjutkan apa yang sedang kita renungkan. Firman Tuhan, yaitu tentang pohon, yaitu diri kita. Manusia itu digambarkan sebagai pohon. Nah, kita sudah mendengar bahwa pohon itu kalau ditanam oleh Allah, kita ditanam oleh Allah, nggak bisa kemana-mana sebenarnya. Hanya mengandalkan bahwa pohon ini ditanam di tempat yang baik. Kalau ditanam di tempat yang kering, ya pohon nggak bisa apa-apa kalau bijinya ditanam seperti itu. Ya, tetapi kita ditanam, kita sudah mendengar dalam Yeremia 17 bahwa kita ditanam di tepi aliran air, di tepi batang air. Jadi kita sudah mengerti menghadapi apapun persoalan masalah gelap di dalam dunia yang sedang krisis ekonomi saat ini. Ya, kita mengandalkan keras atau mengandalkan Tuhan. Ya, dan menaruh harapnya pada Tuhan. Sama-sama katakan mengandalkan Tuhan, menaruh harap pada Tuhan. Itu kita diberkati, itu janji Tuhan. Saudara cuma ingat itu saja sudah cukup. Ya, karena kita tidak mengandalkan upaya, usaha, perform diri. Mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Enggak hope-nya dari hukum Taurat, upaya diri, enggak. Tetapi kita mengandalkan, berharap pada upaya Tuhan yang sudah selesai. Pekerjaan Tuhan yang sudah finish di kayu salib. Supply Tuhan. Nah, itu saudara kunci. Saudara pegang. Ya, kunci itu jangan dilepas, jangan dibuang. Kita ditanam itu posisi. Sama-sama katakan posisi. Kita ditanam di dalam Yesus. Luar biasa ya. Yesus air hidup kita. Sumber kita. Kita ditanam sehingga kita itu selalu menghasilkan buah. Unceasing fruitfulness. Daun kita tetap hijau. Kita ditanam di dalam Yesus itu tidak melihat kalau panas lewat. Jadi saudara dengar krisis di dunia ini, saudara dengar berita, buka TV, buka internet, buka koran atau apapun berita krisis yang saudara dengar. Tetapi itu lewat saja dalam kehidupan saudara. Saudara tidak alami. Bagaimana bisa gitu, Pak? Nah, kita akan melanjutkan ya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita 100% mengandalkan Tuhan? Ya, judulnya tetap sama ya, berbuah tanpa henti. Kita nggak akan berhenti menghasilkan buah. Bagian kedua ini tetap tentang cara. Tadi tentang kunci, tadi cara kasih karunia, memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Sudah boleh catat ayat-ayatnya. Mazmur 1 ayat 2 sampai 4. Mazmur 1 ayat 2 sampai 4. Yosua 1 ayat 7. Yosua 1 ayat 7. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Ya. Sama-sama katakan sama saya, Tuhan mau kita mengandalkan atau saya mengandalkan dan berharap kepada Dia. Ya, Tuhan mau. Sekarang kita masuk ya di dalam kuncinya. Di dalam Mazmur 1 ayat 2. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi
yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya, Pak Mazmur tulis Taurat Tuhan. Maksudnya firman Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada kata merenungkan ya. Merenungkan, meditate, meditasikan. Artinya apa yang kita meditasikan, apa yang kita renungkan siang dan malam, bukan kekhawatiran, bukan ketakutan, bukan stres atau segala yang buruk. Tetapi merenungkan firman Tuhan. Sama-sama saya katakan merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Ya, ayat yang berikutnya dikatakan ayat 3, ia seperti pohon. Nah, sama ya, ia seperti pohon. Di dalam Yeremia 17 sama ya. 1, yang ditanam di tepi aliran air. Sama kan? Oleh Bapa kita ditanam di tepi aliran air. 2, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tapi kita tahu ya, bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, harap pada Tuhan, kita berbuah tanpa henti. Kapan Pak musimnya? Sekarang. Inilah waktu kasih karunia. Inilah waktu perkenanan Tuhan. Ini dispensasi waktu kasih karunia Tuhan yang mensuplai Yesus begitu luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara pasti berbuah. Karena kita melekat pada Yesus pokok. Ya. Amin. Ya, di tepi aliran air. 2, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. 3, dan yang tidak layu daunnya, evergreen. Ya. Jadi apapun situasinya sudah evergreen. 4, apa saja yang diperbuat berhasil. Saudara ditempatkan pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, ketemu orang yang tepat. Itu Tuhan, saudara. Kemanapun saudara berpaling, berhasil dan beruntung. Itulah mestika kasih karunia yang kita dengar, saudara, di dalam khotbah saya yang sebelumnya. Bagian 1. Itulah mestika kasih karunia dalam diri kita. Ya. Ingat ya, Amsal 17 ayat 8, saudara, kalau boleh catat. Nah, bagaimana buktinya, Pak? Yosua, ya, dalam kitab Yosua, waktu dia menyeberang Sungai Yordan, dia menghadapi Yeriko pertama. Temboknya tinggi, tebal, kita udah pernah dengar ya, lebarnya 6 meter, dua tembok lagi, 2 lapis. Tingginya 14 meter, tinggi sekali. Ya kokoh, belum lagi penjaganya. Nah, ketika dia merenungkan firman Tuhan, dan Yosua dan Kaleb kita udah tahu ya, dengan generasi baru itu mereka mengandalkan Tuhan. Dan dia mulai merenungkan firman Tuhan. Meditate firman Tuhan. Mulai memperkatakan firman Tuhan. Perkatakan apa, Pak? Memperkatakan begini. Bahwa Tuhan menyuruh saya masuk dan menduduki negeri ini. Bahwa Tuhan yang berperang ganti saya. Mungkin itu yang dia renungkan. Siang dan malam dia renungkan. Dia merenungkan tembok besar, Tuhan lebih besar. Tembok tinggi, Tuhan lebih tinggi. Tembok kuat, Tuhan lebih kuat. Raksasa besar, Tuhan lebih besar. Raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Renungkan lagi, bolak-balik. Tembok kokoh, Tuhan lebih dahsyat. Saudara, bukankah itu yang Tuhan mau kita menemukan? Krisis gelap, Tuhan terang. Keuangan dunia runtuh, Tuhan supply, memberikan saya hidup, memberikan segala kelimpahan. Itulah caranya. Makanya dikatakan tadi, tetapi orang yang merenungkan firman Tuhan.
memperkatakan. Yosua dikatakan memperkatakan. Sudah lihat ya? Saya buktikan. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Withstand. Kuatkan dan teguhkan. Percaya aja. Dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ada wisdom, ada hikmat Tuhan, ada tuntunan Tuhan. Jangan takut. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sekali lagi dilihat ya. Kemanapun kita pergi, kita prosper, berhasil, dan beruntung. Sama-sama saya katakan berhasil dan beruntung. Selalu cuan, beruntung. Kalau pengusaha mau berusaha, maunya untung apa rugi? Ya untung. Pak, gimana caranya? Renungkan firman Tuhan. Perkatakan kabar baik. 8. Sudah lihat ya? Ini caranya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan ini. Makanya kalau kami di gereja, kita melakukan terus perjamuan kudus. Mengingat, merenungkan karya Yesus di kayu salib. Memperkatakan apa yang Yesus telah kerjakan sempurna, selesai, lengkap, dan sudah terlaksana di kayu salib. Supaya apa? Karena nature kita pelupa. Kita suka lupa. Makanya Tuhan katakan lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Tetapi renungkanlah. Nah lihat ya. Renungkanlah. Meditate itu siang dan malam. Sama kan yang tadi dalam kitab Mazmur. Renungkanlah itu siang dan malam. Meditasikan. Kita renungkan. Kita bayangkan. Bagaimana Tuhan mengatakan, aku datang supaya kamu boleh hidup dengan segala kelimpahan. Aku ini supply segala yang kamu perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan. Sebagaimana kamu Melki di dunia ini, sebagaimana aku di surga, demikian kamu di bumi sekarang ini. Itu kita renungkan. Dan kita perkatakan, jangan takut, jangan takut. Jangan khawatir. Itu dunia. Tapi tidak akan menimpa kita. Kita di dalam Yesus. Yesus di dalam kita. Jangan takut. Kalau kita kekurangan hikmat, Yesus sebagai hikmat bagi kita. Sebagai kebenaran kita. Penebusan. Kita ditebus. Dari kemiskinan, kegagalan, kutuk, penyakit. Kehancuran apapun. Dan kekudusan kita. Jangan takut, saudara. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Ya, saudara saya katakan ya. Perjalananmu akan prosper bahasa Inggrisnya. Dan engkau akan beruntung. Good success. Saudara jangan takut kalau saudara terima keuntungan dari Tuhan. Cuan dari Tuhan. Sukses dari Tuhan. Kenapa? Good success. Sama-sama katakan good success. Ya, jadi Yosua memperoleh janji itu. Yosua memperoleh Yeriko yang rubuh. Saudara temboknya ya. Saudara, dia memperoleh semua Kanaan. Kenapa, saudara? Karena hanya memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Tadi kita mengandalkan, berharap sama Tuhan. Yosua sudah sama menghadapi itu, dan dia mulai perkatakan. Dia mulai renungkan siang dan malam. Ya, dia meditasikan bahwa Tuhan sudah wariskan Kanaan. Sama-sama kita nih. Sudah renungkan aja. Tuhan sudah wariskan janji berkat Abraham. Kanaan.
tanah yang berlimpah susu dan madu buat saudara dan saya. Ya tapi Pak, krisis. Jangan tapi. Mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan. Bapak, nanti orang kecewa, Pak. Saudara cari video saya. Tuhan gak mungkin PHP kita. He cannot lie. Ya, dia tidak mungkin berdusta. Melekat itu mengharapkan 100% kasih karunia. Coba ya, saudara lihat ya. Kita merenungkan, kita nggak usah takut. Suplainya dari Tuhan. Ayat terakhir ya, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kuncinya. Ya, kita lihat. Oh, ternyata kita di dalam Yesus, kita melekat pada Yesus, kita pasti berbuah. Oh, dia itu sumber air yang mengalir. Kita ini air, pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yesus, pokok. Karena ranting nggak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Oh, kita mengandalkan Tuhan, menaruh harap kita sama Tuhan. Pasti berbuah, daunnya tetap hijau. Tidak takut atau tidak khawatir pada tahun kering, pada krisis ekonomi. Pasti berbuah banyak. Ya, yang kita renungkan jangan sampai lepas. Galatia 5 ayat 4 katakan, kamu lepas dari Kristus kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu hidup jatuh di dalam kasih karunia. Kamu lepas dari kasih karunia. Itu yang mengandalkan manusia dan menaruh harapnya kepada manusia. Nggak mau. Yeremia 17 ayat 5 itu. Terkutuklah orang mengandalkan manusia dan harapnya pada manusia. Kita nggak mau seperti itu. Jadi yang terpenting jangan menepis tangan Tuhan. Tangan kasih karunia Tuhan. Kita malah berkata. Seperti Filipi 4 ayat 8 katakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu, meditasikanlah semua itu, renungkanlah semua itu. Itulah kabar baik yang kita dengar. Itulah Injil kabar baik yang kita dengar. Siapapun yang berkata kepada saudara, menakut-nakuti saudara, memberi saudara khawatir, wow, dia bilang dari kata Tuhan, jangan mau percaya. Karena firman Tuhan katakan yang saudara dan saya meditasikan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, sebut kebajikan, dan patut dipuji. Malahan kalau semua pikiran negatif itu menyerang saudara, saudara menggantikannya dengan pikiran Kristus yang positif itu. Simple ya. Itulah kunci dan cara saudara menghadapi krisis dunia. Karena saudara di dalam Yesus. Mengandalkan Yesus, berharap pada Yesus. Saudara tahu caranya? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, memperkatakan firman Tuhan, ya, ganti yang negatif dengan positif. Tapi Kristus kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sudah lihat, Tuhan, kami pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di dalam Yesus, pokok yang meneruskan semua sari-sari makanan kepada ranting yang daunnya tetap hijau, yang buahnya tidak berhenti menghasilkan. Kami tahu Tuhan, menghadapi tahun kering, tahun-tahun kekeringan di dunia ini, itu tidak menimpa kami. Kami nggak lihat Tuhan, karena kami di dalam Yesus. Yesus di dalam kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Dan kami dimerdekakan. Bapak, seberapa banyak anak-anak-Mu yang mendengar, apapun yang mereka hadapi, sedang kekurangan apapun, Tuhan, Engkau datang, supaya kami boleh hidup dan boleh berolehnya dengan segala kelimpahan.
kelimpahan. Datang kepada mereka yang mendengar firman Tuhan dan mengaminkan dan memegangnya dan merenungkannya. Tuhan ingatkan saudara bahwa ketika saudara mendengar firman Tuhan, saudara menangkap apa yang Tuhan taruh, mungkin spesifik bagi setiap orang, itu rema, ya, sehingga sinergi apa yang Tuhan katakan, Tuhan turut bekerja sinergi, ya, dalam segala sesuatu, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Ya, apapun yang terjadi di dunia ini, saudara, Tuhan menempatkan saudara di tempat yang tepat, waktu yang tepat, segala ketemu dengan orang yang tepat, dan saudara diberkati. Sinergi. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.